Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 151. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Waw ini bukan waw pemanjang, bukan waw mad ya. Walaupun berdiri setelah hamzah yang berharokat dhammah, ini tidak dibaca panjang. U-nya tetap pendek ya. Ula ini bukan waw mad, bukan mad badal. Ula la di sini ada hukum tajwid namanya mad wajib muttasil. Sebab ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam. Hamzahnya i satu kata pada kata ulaika. Maka huruf lam dipanjangkan boleh 4, boleh 5 harokat. Ulaika humul. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun kita bunyikan dengan jelas atau biasa disebut dengan idhar qamari. Humul ka mad tabi'i muqaddar karena ada huruf kaf yang berbaris fathah panjang. Cara membacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Ulaika humul kafiruna. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah. Cara membacanya ditebalkan, pangkal lidah dinaikkan. Humul kafiru. Ru mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Humul kafiruna haqqa. Ketika berhenti di qa, maka di sini ada hukum mad yang dinamakan dengan mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan. Cara membacanya, qaf dipanjangkan 2 harokat. Haqqa. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Jadi kita boleh berhenti, boleh juga terus pada tanda waqaf ini. Ainnya tetap ada aliran ya, tapi tidak sempurna ya, karena ain ini punya sifat namanya tawassut. Jadi jangan sampai suaranya tertahan. Wa'a'tad. Kemudian ada hukum qalqalah sughra karena ada huruf dal yang sukunnya sukun asli dan berada di tengah bacaan. Maka cara bacanya huruf dal ini dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wa'a'tadna. Na ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan nunnya ini 2 harokat saja. Wa'a'tadna lil. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf kaf. Maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya lam ini tawassut ya, suaranya mengalir tapi tidak sempurna, tapi tidak ada pantulan ya. Yang harus hati-hati adalah jangan sampai memantul. Nah, lam ini dibaca jelas ya. Lalu kemana alifnya? Alifnya itu adalah hamzah wasol ya. Kan namanya alif lam qamariyah berarti harus ada alifnya atau hamzahnya, hamzah wasol. Di sini ada hamzah wasol yang dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah. Jadi walaupun tidak terlihat alifnya, ini berhukum tetap alif lam qamariyah.
Biasa disebut dengan idhar qomari karena bacanya jelas. Lil ka mad tabi'i muqaddar. Karena ada huruf kaf dengan baris fathah yang panjang, maka huruf kaf ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Lil kafiri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab ra berbaris kasrah. Dibacanya tipis, pangkal lidah datar ya. Langsung keluar suaranya ya, ringan. Lil kafiri. Ri mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf ra kita panjangkan 2 harokat saja. Lil kafirina azab. Za, kemudian di sini ada hukum mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya didahului baris fathah. Maka cara bacanya huruf dzal ini kita panjangkan 2 harokat saja. Azabam. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin fathah yang menghadapi huruf mim, maka tanwinnya dimasukkan ke mim. Azabam bunyi M dan ditahan, dengungkan. Azabam muhi. Hi selanjutnya ada hukum mad tabi'i zahiri. Karena ada ya sukun yang sebelumnya didahului kasrah, maka huruf ha kita panjangkan 2 harokat. Muhina. Nah, jika berhenti di sini hukumnya adalah mad iwad. Sebab ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakafkan. Maka cara bacanya baris 2-nya ini jadi baris 1 jadi fathah dan kita panjangkan 2 harokat. Muhina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.